Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 32 surah Yasin. Jadi kita mengulang kaji sebentar. Jadi pada ayat 31, jadi Allah katakan begini, kehidupan kamu itu tidak sementara, kata Allah, tidak selamanya tapi sementara. Jadi buktinya apa? Setelah saya hancurkan kaum terdahulu, kata Allah, buktinya mereka tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Annahum ilaihim la yarji'un. Jadi sehebat apapun mereka itu, mereka tidak pernah kembali lagi, Pak. Jadi kaum Ad, kaum Samud memang tidak pernah kembali lagi. Bahkan dinasti mereka itu sudah putus, sehingga mereka dikatakan sebagai Arab al-Ba'idah. Itu sebuah sejarah. Jadi Arab Ba'idah artinya orang Arab yang tinggal nama saja. Jadi tidak sama seperti Arab-Arab yang lain, Pak. Kalau Arab Qahtaniyah itu, keturunan Qahtaniyah itu masih ada sekarang, itu keturunan Yaman, masih ada. Walaupun itu sudah lama sekali, tapi masih ada keturunannya, kaum Aus dan Khazraj. Tapi kalau Arab Ba'idah itu memang tidak ada lagi, Pak. Memang sudah putus, kaum Ad, kaum Samud. Jadi apalagi yang lain-lain itu, artinya yang sudah dihancurkan oleh Allah itu tidak pernah kembali lagi, Pak. Kemudian pembangkang dulu begitu juga, tidak pernah kembali lagi, Pak. Kemudian orang-orang yang hebat-hebat dulu, kaya-kaya dulu juga tidak pernah kembali lagi. Jadi makanya kita masuk ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Ini bacaannya ada yang dua bacaan ini, Pak. Ada yang membaca lama, ada yang membaca lamma. Nanti kita lihat apa perbedaan tafsirannya. Jadi ini agak unik sedikit ayat ini, Pak. Ini kalau kita lihat dari struktur bahasa Arabnya juga agak susah. Jadi makanya kita harus melihat dari segi tafsir. In itu kan in syartiyah, syarat, tetapi enggak diterjemahkan sebagai syarat, ya. Tapi di ayat lain syarat semua. Kalau buat ini maka hasilnya begini. Rupanya di dalam semua tafsir in ini maknanya apa? Nafi, artinya tidak, ya. Ini sama seperti la ilaha illa, ada illa di tengahnya, Pak. La ini la nafi, artinya apa? Tidak ada Tuhan. Pohon kayu bukan Tuhan, pimpinanmu bukan Tuhan, dunia bukan Tuhan, duit bukan Tuhan, semua bukan Tuhan. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Ini ayat ini modelnya begitu juga ini, Pak. Cuma kalau kita lihat sekilas, kok bisa begini ayat ini? Wa in kullul lamma. Ini tuh syarat, kok artinya kok lain, Pak? Ya. Jadi artinya begini. In kullul lamma, lamma itu artinya dia apa? Illa artinya, Pak. Kecuali, ya. Jadi lamma itu artinya kecuali. Jadi makanya ayat ini ditafsirkan tidak ada orang itu, tidak ada semuanya kecuali semua. Ini maksudnya apa? Artinya tidak terkecuali. Semua orang, kayakah dia, miskinkah dia, kemudian rajakah dia, apapun profesinya, semua akan kembali kepada saya, kata Allah. Ya ini, Pak. Ini kalau kita melihat selain daripada tafsir Ibnu Katsir. Semuanya sepakat kalau in di situ adalah maknanya la, lamma itu maknanya apa? Illa. Tidak ada semua. In kullun, tidak ada semua. Illa jami'un.
tidak ada semua kecuali semua. Ya, jadi maknanya apa? Tidak terkecuali. Semuanya sama kata Allah, akan kembali kepada saya. Sehebat apapun jabatan dia, sesakit-sakitnya dia, sehat-sehatnya dia, kemudian sehebat apapun dia, miskinkah dia, kayakah dia, semua akan kembali kepada saya kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya ini Pak. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengartikan in di situ bukan in syarat dan bukan in nafi. Tetapi beliau mengartikan in di situ adalah inna, sesungguhnya. Ya. Tetapi ketika beliau mengartikan sesungguhnya, yang di belakang itu tidak diartikan lagi yang depannya, Pak. Apa maksudnya? In di situ inna. Inna sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, semua orang-orang dulu dari Nabi Adam, terus selanjutnya Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, terus berlanjut sampai sekarang. Jadi makanya ada dua di sini. Kullun di sini maknanya apa? Orang-orang dulu. Jami'un orang-orang sekarang. Jadi tapi cuma Imam Ibnu Katsir saja. Kalau kita lihat tafsir lain itu tidak ada yang seperti beliau. Jadi beliau saja yang mengatakan orang dulu tanpa terkecuali dan orang yang sekarang ini tanpa terkecuali semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Pak. Jadi kita terserah mau ngambil yang model yang mana. Tapi model yang pertama tadi pemahamannya agak susah ya. Pemahamannya agak susah. Mudah kita pahami pemahaman Imam Ibnu Katsir. Tapi kalau kita memahami pemahaman Imam Ibnu Katsir, tidak boleh in itu kita tafsirkan dengan inna, tidak boleh. In tetap in. Tetapi in itu maknanya nafi, maknanya artinya tidak. Jadi tidak ada terkecuali. Tidak ada orang dulu, orang sekarang, kapan saja kecuali mereka itu semua. Ya, ini makna yang pertama tadi. Tidak ada ini kecuali mereka semua. Artinya apa? Tidak ada pengecualian, sama saja semua. Ladaina muhdarun. Mereka itu akan kembali kepada kami kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanapu pelung dari Allah, kita akan kembali juga kepada Allah. Ini kalau orang yang enggak salat kan lari dari Allah namanya. Orang yang enggak mau bayar zakat enggak akan lari dari Allah namanya. Lari dari perintah. Ketika Allah melarang sesuatu, kita lari dari itu kan namanya lari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan jangan la taqrabuz zina. Jangan kamu buat perbuatan yang menjurus kepada zina. Ikhtilat atau apa saja yang membawa kepada zina. Kita tidak mau dengar, Pak. Artinya apa? Lari dari Allah. Apapun yang kita lakukan, kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu mau sakratul maut baru teringat nih Pak. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali begini. Seorang itu kenapa teringat kepada Allah? Karena belum ketemu antara tubuh dan roh lagi Pak. Makanya ketika di alam roh itu, ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Bukankah saya ini Tuhanmu yang menciptakanmu, yang memberi rezeki kepadamu, yang mengaturmu? Roh itu menjawab bala. Betul ya Allah. Tapi tatkala roh itu disatukan dengan tubuhnya, mulai tua Pak, sudah mulai lupa dia. Sudah mulai lupa dengan kewajibannya, sudah mulai lupa dengan tugasnya sebagai seorang hamba. Ketika itu makanya tangan karena kau di dalam dunia kemuhutnya, jaro muhutnya, ule muhutnya, mata muhutnya, kaki muhutnya, mandu muhutnya, perut juga muhut. Dia mau ini, mau makan ini, mau makan itu. Ya, jadi makanya ketika itu dia sudah mulai lupa kepada Allah. Kapan dia teringat lagi? Ketika roh itu mau berpisah lagi Pak. Ya, tubuh mau minta izin sama roh. Ketika itu baru teringat lagi dia. Waduhnya kiban ibadah golong, zakat golong, mengkapu golong, mati dum debut. Yang tu apa lagi? Makanya orang mau sakaratul maut itu mataji kadang-kadang dehah waduh ya Pak. Ada ji bertingat masa-masa lalu Pak. Nyo kiban jara alih. Hanya boleh Pak. Jadi makanya dia pandangannya kosong gitu Pak. Pandangannya kosong. Dia ingin minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan saya sebentar saja ya Allah. Ana watele kembali Pak. Jadi kalau sudah seperti itu hanapu malakele. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi kalau kita baca
lama, bukan kita baca lama, itu artinya apa? Ini berbeda artinya dengan lama. Di dalam tafsir Al-Baghawi dan di dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau kita membaca lama, jadi begini bacaannya: wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdarun. Itu lama di situ artinya bukan illa, bukan kecuali, tapi tahqiq. Ya, makna tahqiq apa? Benar-benar kalian akan kembali kepada Allah. Ini kalau kita baca lama. Jadi kalau kita baca lama, itu artinya apa? Kecuali, Pak. Ya. Artinya tidak ada pengecualian. Sama seperti tadi, la ilaha illallah. Jadi siapapun kalian, apapun tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Siapapun kalian, apapun kalian, ya, illa ladaina muhdarun. Jadi tidak ada apa kelebihan apapun, tidak ada ini apapun, kecuali semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca dengan lama. Tapi kalau kita baca dengan lama, itu artinya apa? At-tahqiq. Tahqiq ini artinya hampir sama seperti sungguh atau benar nih Pak. Kalian itu benar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Sekarang saya ingin buktikan, kata Allah. Saya ingin buktikan kalau saya lah yang menghidupkan yang mati, Pak, dan saya yang mematikan yang hidup. Ya, ini, Pak. Jadi makanya di sini ayat ini banyak seperti dalil-dalil, Pak. Dalil-dalil. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan. Kalau kamu enggak percaya kalau kamu akan kembali kepada saya, sekarang kita buktikan, kata Allah. Jadi artinya pembuktian ini biasanya kehidupan di dunia. Allah menampakkan yang terjadi di dunia. Sekarang coba kamu lihat, kata Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Jadi sebagai tanda-tanda kekuasaan saya, kata Allah, itu ada bumi yang sudah mati. Arti bumi mati begini, tanah yang enggak ada apa-apanya, tanah yang gersang. Coba lihat tanah yang gersang itu, kata Allah, nanti akan saya hidupkan sesuatu dari situ. Ahyainaha, saya bisa menghidupkan kembali tanah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada bedanya. Ada kalimat ahyaina, ketika kita tambah hamzah di depannya itu, ini artinya kami menghidupkan, ya. Akhrajna, kami mengeluarkan. Kharaja, keluar. Akhrajna, kami mengeluarkan. Ya, ini bedanya, Pak. Kalau kharaja keluar, akhrajna kami mengeluarkan. Nakhruju, kami keluar. Kharajna, kami keluar. Akhrajna, kami mengeluarkan. Ahyaina, kami menghidupkan. Artinya bukan hidup sendiri, Pak. Tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa dia hidup sendiri, Pak. Jadi tumbuh-tumbuhan apa saja tidak bisa hidup sendiri tanpa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh, coba engkau perhatikan itu. Kalau yang lain tidak bisa engkau terima. Karena ada orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan ada juga sebagian orang-orang Muslim itu tidak bisa terima dia. Ikna udib setelah mati, mungkin hidup setelah mati, mereka tidak percaya. Sehingga orang kafir Quraisy itu ketika mereka itu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mengolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat kepada laki-laki ini, ya, Pak. Dia mengatakan, "Idza muziktum kulla mumazzaq atau kulla mumazziq innakum la fi khalqin jadid." Ketika kalian tulang-tulang ini sudah hancur, tubuh kalian sudah hancur, apakah mungkin kalian itu la fi khalqin jadid? Jadi diciptakan kembali, dirakit kembali, ya, ini, Pak. Jadi makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, katakan kepada mereka itu, sebenarnya itu tidak perlu heran terhadap ciptaan saya itu. Tidak perlu heran, sudah saya ciptakan, saya rakit kembali, tidak perlu heran." Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wa nusawwiya banana. Jadi nusawwi itu kan di dalam Al-Quran ada khalaqa, ada ja'ala, ada sawa. Khalaqa menciptakan yang belum ada menjadi ada. Ja'ala menciptakan sesuatu dari yang sudah ada. Sawa itu menyempurnakan ciptaan.
Jadi Allah mengatakan wa nusawwiya bananah. Bananah itu ini, Pak, kelingking yang kecil ini. Nusawwiya, sayalah yang merakit kelingking itu sedemikian rupa, kata Allah. Ini nusawwiya. Maknanya apa? Allah memulai dari kecil, Pak. Kelingking yang kecil ini saja bisa saya rakit sedemikian rupa, apalagi yang lain ini, apalagi tubuh kalian itu mudah sekali, kata Allah. Ya, nih, Pak. Jadi kalau kita lihat dari apa ilmu kedokteran ya, Pak, ini ada berapa saraf di sini, Pak. Putuh satu saraf endok. Nyana apa fungsinya, Pak? Tidak ada fungsi, Pak. Ini baru kelingking yang kecil ini, belum yang lain lagi. Jadi artinya Allah mengatakan saya sangat hati-hati sekali menciptakan manusia, Pak. Saya sangat hati-hati sekali. Bahkan sampai-sampai kelingking pun yang kecil ini bisa saya rakit sedemikian rupa sehingga tidak salah. Jadi makanya menyo katanya motor hetiu di lampu, Pak. Dajak Pak pakar wire, Pak wire. Waktu dah kalian umar sangat teliti kau. Salah pasang wire, putuh lampunya, Pak. Putuh lampunya mana. Jadi makanya dengan sangat teliti dia rakit wire itu sedemikian rupa. Ini nusawiyah banana. Jadi makanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka tidak yakin, Pak. Tidak yakin tentang hidup setelah mati. Artinya kalau kafir Quraisy itu tidak yakin, katanya baik lagi urungnya, Pak. Jangan jadi seperti kafir Quraisy. Ketika Yahudi tidak yakin kepada hari kebangkitan, jangan jadi seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi walaupun di dalam Taurat mereka itu, di dalam Talmud mereka itu tidak ada tentang kehidupan setelah mati, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi dalam tafsir beliau. La ajidu fit Taurat wat Talmud, kata beliau. Saya tidak pernah mendapatkan di dalam Taurat dan Talmud akhbar yaumil qiyamah, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang hari bagaimana manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak ada di dalam Taurat itu, Pak. Tidak ada di dalam Talmud yang dipegang oleh Yahudi sekarang, tidak ada itu, Pak. Jadi dari mana mereka tahu ada hari kebangkitan sebenarnya? Langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang itu hidup setelah mati dengan adanya mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah juga menghidupkan orang setelah mati, Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka langsung dinampakkan oleh Allah. Menyokatnya hanai pedih langsung le, Pak. Kenapa? Karena sudah ada di dalam Al-Qur'an. Itu apa dinampakkan langsung lagi, Pak? Jadi tidak ada alasan nanti kita berdoa pada Allah, saya enggak percaya ya Allah hidup setelah mati sebelum kau nampakkan dulu di depan sayanya, hanai istilah li. Karena apa? Semua sudah ada dalam Al-Qur'an. Beda dengan Yahudi Nasrani, Pak. Mereka tidak ada di dalam Taurat mereka, tidak ada dalam Talmud mereka. Sehingga mereka itu dibuktikan langsung di depan mata mereka, Pak. Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kejadiannya kapan itu? Bani Israel juga. Bani Israel itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, kan Bani Israel juga, orang-orang Yahudi juga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi artinya tanah yang gersang itu tiba-tiba bisa hidup kembali tanahnya, Pak. Dengan apa? Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kebetulan hujan mandui di moh, Pak. Inilah yang namanya ahyainaha. Saya hidupkan dia kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak perlu heran lagi sekarang kalau di padang pasir itu sudah ada tumbuh-tumbuhan hana berlahir ini, Pak. Jadi tidak perlu heran lagi. Wa akhrajna minha habba. Ya, kalau kharajna kami keluar, akhrajna kami mengeluarkan. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan itu ketika kita ambil biji-bijian kita tanam, dia nggak bisa hidup sendiri, dia, Pak. Nggak bisa dia hidup sendiri karena dia sudah mati, Pak. Biji-bijian itu sudah mati, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi kita kalau ingin beli bibit, Pak, bibit mangga, bibit apa saja, itu sudah puluhan tahun ya, Pak. Puluhan tahun tak kebah ini namanya, Pak. Coba siapa yang bilang kalau ini biji itu hidup, Pak? Tidak ada yang ini, Pak. Dia sudah mati, Pak. Anak-anak betul-betul, Pak. Artinya tidak bisa hidup apa-apa dia. Coba sekarang kata Allah masukkan dia ke dalam tanah kemudian siram dia. Sayalah yang menghidupkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bukan hidup sendiri, tidak. Manusia begitu juga. Bukan bangkit sendiri nanti di padang mahsyar. Manusia itu bukan datang sendiri ketika di dalam rahim, tidak. Rohnya diberikan oleh Allah. Bukan mati sendiri, tapi kematian itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di dalam kubur juga, siapa yang mengembalikan rohnya ketika dibangkitkan oleh Allah? Juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa hidup sendiri begitu, tidak, kata Allah. Jadi yang buat itu adalah saya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini yang namanya wa akhrajna minha habba. Habba ini biji-bijian.
Jadi biji-bijian itu dari yang mati, Pak. Maka salah satu tafsiran di dalam Al-Qur'an itu alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menghidupkan, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mati dan menciptakan hidup. Jadi sebagian penafsir mengatakan menciptakan mati dan menciptakan hidup. Artinya apa? Hidup dari yang mati, mati dari yang hidup. Ya, ini Pak. Ini mungkin pada ayat sebelumnya ini. Jadi Allah menciptakan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Itu apa maksudnya? Menciptakan yang hidup dari yang mati itu seperti biji-bijian tadi, Pak. Benih tadi. Benih tadi kan mati, Pak. Tetapi dari yang mati tadi bisa dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menciptakan hidup dari yang mati, Pak. Ada satu lagi, menciptakan mati dari yang hidup. Ini kita sekarang hidup. Nyanti hana medente katanya umur sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia. Meninggal dunia itu artinya apa? Sebelumnya kita hidup. Ya, sebelumnya kita hidup. Dibangkitkan di padang mahsyar nanti, Pak. Kan hidup kita. Artinya apa? Allah menghidupkan kita dari sebelumnya kita berada di dalam kubur. Inilah yang dikatakan dengan menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Faminhu ya'kulun, sebahagiannya kalian makan. Ini Pak. Sekarang pertanyaannya, kenapa didahului dengan minhu dulu, Pak? Kenapa ya'kuluna minhu? Ini sama seperti yang kita kaji pada kita tidak kaji Al-Fatihah, ya. Di dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Maka kalimat itu akan beda. Iyyaka na'budu itu berbeda dengan na'budu iyyaka. Iyyaka nasta'in itu akan berbeda dengan nasta'inu iyyaka. Ini sama seperti ini. Faminhu ya'kulun, kenapa didahulukan faminhu? Sebenarnya kalimat ini ya'kuluna minhu. Ya, ini Pak. Jadi ini cuma kita dapatkan di dalam tafsir Al-Wasit, ya, karangan Syekh Tantawi, Pak. Jadi beliau mengatakan kenapa didahulukan faminhu dari ya'kulun. Kalimat sebenarnya adalah ya'kuluna minhu. Karena apa? Sebahagian yang kita tanam itu adalah yang kita konsumsi, Pak. Ya. Sebagian yang kita tanam, yang kita konsumsi. Kalau itu tidak ditumbuhkan oleh Allah, maka kita tidak tahu mau makan apa-apa. Ya, ini, Pak. Maka kalimatnya didahulukan dengan faminhu ya'kulun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi istilah Imam Tantawi, limadza quddimat jar wa majrur, kata beliau. Kenapa didahulukan jar majrur faminhu? Kenapa tidak diakhirkan saja? Kalau diakhirkan itu begini, yang kita tanam itu alah hana kamu tanam pi hana pupunya, hana matalahnya. Kamu uji pajuh yang lain. Tapi kalau ini tidak, faminhu ya'kulun, dari situ kalian makan, kata Allah. Bukan kalian saja, binatang juga makan dari situ, kata Allah. Makanya kalau tidak saya berikan itu, apa awak mendung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita baik dengar ke ibadah ile, baik dengar ya Allah lun kalun balah mandum yang nikmat rong ibadah, nak sanggup kita balas, Pak. Itu saja yang diberikan oleh Allah. Biji-bijian yang tumbuh tadi saja itu, nak sanggup kita balas nikmat itu, Pak. Ini sama seperti ada seorang Yahudi. Ini maka kita jangan salah paham dulu tentang Yahudi, Pak. Yahudi itu juga ahli ibadah, Pak. Ya, maka cerita-cerita di dalam tasawuf itu ketika diungkapkan Yahudi seorang ahli ibadah, maka ibadah mereka luar biasa itu. Ini seperti ibadah Lailatul Qadar, itu kan Yahudi juga itu, Pak. Yang beribadah dia itu 1000 tahun lamanya. Maka seorang yang salat dia kedapatan Lailatul Qadar itu bisa lebih daripada Yahudi itu. Ini ada seorang Yahudi, beliau beribadah itu 500 tahun lamanya, Pak. 500 tahun, Pak. Jadi artinya apa? Umurnya lebih daripada itu, umur Yahudi ini, Pak. Jadi dia beribadah 500 tahun di atas sebuah batu. Rupanya di samping, bagaimana dia bisa hidup? Di samping dia itu ada air yang terus keluar. Itu biit ajui, Pak. Itu biit ajui, tidak pernah putus-putus, Pak. Selama 500 tahun lamanya. Itu biit ajui. Artinya apa? Kalau dibandingkan ini ibadah beliau ini dengan Nabi Musa alaihissalam, itu ibadah Nabi Musa 500 bulan. 500 bulan. Nyo 500 tahun ibadah dia, 500 tahun. Kemudian ada sebuah pohon delima di situ, di samping itu ada pohon delima. Uniknya lagi, buah delima ini setiap diambil, besok tumbuh lagi dia. Ini mohlam, Pak. Dimakan lagi, tumbuh lagi dia, Pak.
Akhirnya ahli ibadah ini dia manfaatkan air untuk minum dan buah delima untuk dimakan selama 500 tahun lamanya. Jadi dia ibadah terus. Jadi ketika itu sudah ada dalam hati dia nyok kasih untuk damang syurga Pak. Pakai ibadah 500 tahun, han haur ibadah 500 tahun Pak. Ya. Jadi makanya kita tak boleh bangga dengan amal ibadah dulu Pak. Karena amal ibadah kita tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga, tidak bisa menjamin kita masuk ke dalam surga. Jadi makanya setelah itu, ketika dia meninggal dunia, ya, jadi artinya apa ini cerita ini Pak? Cerita ini kan belum terjadi lagi Pak. Artinya surga itu kan belum lagi dia Pak. Cuma sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Allah. Ini seperti Al-Quran juga Pak. Al-Quran itu ada sesuatu hal yang belum terjadi seperti hari kebangkitan, tapi sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemuda ini ketika itu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang membuat kamu masuk ke dalam surga kata Allah? Apa kata pemuda ini? Amal ibadah saya. Amal ibadah saya 500 tahun lamanya sudah bisa membawa saya masuk ke dalam surga. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, bukan amal ibadahmu yang membuat kamu masuk ke dalam surga. Iya, amal ibadah saya. Saya sudah 500 tahun beribadah. Saya sudah 500 tahun saya sujud. Saya patuh kepada Engkau ya Allah. Saya tidak buat maksiat kata pemuda ini Pak. Jadi apa kata Allah? Sekarang kita timbang saja. Yang mana lebih banyak, ibadahmu atau rezeki yang saya berikan kepadamu? Tidak usah banyak-banyak dulu kata Allah. Tidak usah rezeki napas yang saya berikan, rezeki nikmat sehat kamu, nikmat nikmat kamu bisa tidur dan lain sebagainya. Tidak usah itulah, tidak usah nikmat itu. Yang kecil saja kata Allah. Air yang saya keluarkan setiap hari di samping batu itu. Kemudian yang kedua, buah delima yang saya tumbuhkan setiap hari itu. Sekarang kita timbang saja dulu kata Allah. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya nikmat ini berat sekali Pak. Nikmat air itu. Kalau bukan gara-gara air itu, bagaimana dia mau beribadah? Kalau bukan gara-gara makanan itu, bagaimana dia enggak bisa beribadah Pak? Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, apa kata pemuda itu? Ya Allah, saya masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Yang membuat saya masuk ke dalam surga bukan amal ibadah saya, tapi rahmat Engkau ya Allah. Ya, ini Pak. Yang membuat saya masuk dalam surga adalah rahmat Engkau. Jadi tak boleh kita ngomong begini Pak, amal ibadah saya. Kalau kita ngomong amal ibadah, boleh amal ibadah, tak timbang ini dengan nikmat yang saya berikan. Maka amal ibadah kita tak bisa menjamin kita masuk dalam surga Pak. Maka yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah. Hana tanggup kena dah balah ya Pak. Satu nikmat saja kita balas dengan ibadah, hana tanggup ibadah dah balah ya Pak. Jadi makanya kita nak boleh berbangga dengan amal ibadah. Bangganya begini, ulung katib lu duduk dalam syurga katib ya. Haji pi kedua go, umrah katib lu go, kemudian bersedekah pi katib, je katib tu. Ya. Jadi hana masalah ni punya meninggal jina dah dalam surga, tak bisa. Makanya kenapa kita terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah berikan sehat saya, ya Allah berikan saya begini, ya Allah berikan saya husnul khatimah. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak bisa menjamin kita masuk dalam surga. Jadi makanya untuk apa kita salat? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa bersedekah kalau yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi makanya kita salat itu salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan di dalam salat ada rahmat Allah. Mudah-mudahan baca. Untuk apa kita bersedekah? Mudah-mudahan di dalam sedekah itu ada rahmat Allah di situ, Pak. Untuk apa kita berbuat baik pada orang? Mudah-mudahan ada di situ, Pak. Jadi rahmat Allah itu muncul dari berbagai hal. Hana mencih buat tahajud ada. Bisa saja tahajud yang kita lakukan selama ini tidak ada muncul rahmat Allah di situ, Pak. Dan tidak bisa membawa seorang masuk ke dalam surga. Jadi bisa saja rahmat Allah itu muncul gara-gara apa? Bak tajak-ajak duro Pak di jalan, Pak. Kita ambil duri itu kita pindahkan, Pak. Bisa saja dengan itu dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sejak jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita masuk satu ayat lagi ini, Pak. Kalau bisa dua ayat lagi ya. Wa ja'alna fiha jannat. Ya, inilah jangan salah kita terhadap kata-kata jannah ini, Pak. Jannah itu kan artinya bisa saja sorga, bisa saja kebun, jannah. Makanya jannat di sini ini bukan sorga ini, Pak. Wa ja'alna fiha jannat. Jannat ini artinya kebun yang sudah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi bukan berarti sorga. Makanya inilah landasan
salah satu perdebatan antara Imam Al-Qurtubi, kemudian Imam At-Tabari, kemudian Imam Asy-Syarawi, kemudian ada beberapa penafsir lainnya, itu tentang keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Apakah di sorga atau bukan di sorga? Ya, Pak. Kata-katanya apa? Gara-gara jannah itu. Padahal jannah itu tidak berarti semuanya sorga, tidak. Ketika kita melihat ayat jannatin tajri min tahtihal anhar, itu sorga. Tapi ketika ayat seperti ini, wa ja'alna fiha jannat, ini bukan sorga artinya. Jannat di sini jannah. Ada kebun. Apa yang dimaksudkan dengan kebun? Artinya apa? Tanahnya dulu tidak subur. Kemudian saya turunkan hujan, kalian tanam sesuatu di situ, akhirnya sudah tumbuh. Ya, lagi bak korma di sini, bak cerai. Dulu kan tidak ada apa-apa di situ, Pak. Kemudian ditanam, tumbuh dia. Ditanam lagi, tumbuh lagi, ditanam lagi, tumbuh lagi, Pak. Sehingga menjadi jannat, kebun, Pak. Ya, Pak. Min nakhilin, ini contoh saja kata Allah, min nakhil, dari korma. Dulu korma tidak ada, kalian tanam kemudian tumbuh. Artinya korma itu tidak tumbuh sendiri, Pak. Ya, nanti akan kita lihat ayat setelahnya itu. Dia tidak bisa tumbuh sendiri korma itu. Makanya bak tajak tacuk ada nyo ada Allahnya udah begahnya, Pak. Dia nak tumbuh sendiri dia, Pak. Ada yang tanam itu, Pak. Nak tumbuh sendiri, Pak. Ada yang tanam kata Allah. Wa a'nab itu inab, anggur, sehingga ada kebun-kebun anggur, Pak. Inilah jannat namanya. Wa fajjarna fiha minal uyun. Di situ nanti ada mengalir air kata Allah Subhanahu wa taala. Saya alirkan air di situ sehingga kebun itu menjadi subur. Ini perlu dalam catatan kita ini, Pak. Ketika nikmat Allah sudah diberikan seperti itu, Allah menunggu kapan kita mensyukuri nikmat Allah. Itu yang ditunggu oleh Allah, Pak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kita bayar zakat. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Kita bersedekah. Jangan sampai seperti kaum Sabah. Jadi kaum Sabah itu Allah mengatakan di dalam surah Sabah, itu mereka itu saya berikan jannat an yamin wa shimal. Itu kebun-kebun, itu seperti kebun sorga itu. Artinya bukan di sorga, tidak. Sebelah kiri, sebelah kanan apa saja tumbuh di situ, Pak. Ada yang mengatakan itu adalah daerah Yaman, ya. Mengatakan Yaman. Ada yang mengatakan bukan Yaman itu, Pak. Makanya kaum Sabah ada yang mengatakan itu di Yaman. Sehingga Allah mengatakan karena mereka tidak mensyukuri nikmatku, mereka tidak pandai mensyukuri nikmatku, itu semua saya ganti semua dengan kehancuran kata Allah. Fa arsalna alaihim sailal arim. Maka saya utus, saya kirim tsunami, Pak. Sailal arim itu tsunami. Sehingga di kebun-kebun yang bagus tadi saya gantikan dengan kebun-kebun yang sudah hancur, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan sampai seperti itu, Pak. Getanya awai hana tepu-tepu, Pak. Kemudian tiba-tiba kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian juga bagi kita, Pak. Ujiannya bagaimana? Nyo petingat kelun pahana tingat kelun tu. Jadi makanya sebagai bukti kita teringat kepada Allah, kita bayar zakat. Tak bagi zakat. Ya. Satu lagi sebagai penutup ini, Pak. Ya. Liya'kulu min thamarihi. Itu buah-buahannya kalian makan, kalian konsumsi. Saya kan nak minta apa-apa kata Allah. Nak minta pajak saya. Saya nak minta pajak. Oh nyo pajak karena lun yang pudip. Mana gelak oleh Allah, Pak. Makanya seperti yang pegak pajak kada, yang kedua pegak pajak, Pak. Kita sendiri yang buat pajak sama-sama lainnya, Pak. Nyo ada nyo pajak, cok pajak. Ya. Karena nyo tanah hitamang tanah nyo, Pak. Cok pajak. Allah nak pernah minta pajak. Kalian mengkonsumsi sendiri, semua kalian makan sendiri, semua untuk kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian ambil ikan di laut saya, tidak minta pajak saya kata Allah. Ambil apa saja yang ada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, saya jadikan bumi ini mahda. Mahda artinya dalam tafsir As-Sa'di muhayyaun. Semuanya itu untuk kalian, ambil saja. Apa yang kalian mau ambil saja kata Allah. Jadi makanya ini begitu juga, tumbuh-tumbuhan tadi ambil saja, liya'kulu min thamarihi. Wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Wa ma 'amilathu aydihim, itu tanaman-tanaman itu tumbuh kenapa? Karena tangan kalian yang menanamnya dan saya yang menumbuhkannya kata Allah. Ya, kalian yang menanamnya, saya yang menumbuhkan. Jadi bukan kalian yang menumbuhkan, tidak, kalian yang menanam, saya yang menumbuhkan. Ya, nih, Pak. Jadi artinya tumbuh-tumbuhan itu tidak hidup dengan sendirinya, tidak. Kalian yang menanam dengan tangan kalian, saya yang menumbuhkan. Karena sebagian ada yang ditanam oleh manusia tidak tumbuh, tak hanya tumbuh.
Kita nom capli hanai di moh. Kita nomnya hanai di moh. Mati ketika sudah ini sudah mati, Pak. Jadi makanya yang menghidupkan itu urusan saya. Yang menanam adalah kalian. Jadi makanya di sinilah kita kalau ingin ini sesuatu minta izin sama urung po, Pak. Urung po tanam. Kan yang budem kan, Pak. Yang buat tanaman itu subur adalah Allah. Yang menghidupkan itu adalah Allah. Jadi makanya menyodar pegang ini, oh yang budemnya lonnya, lon juk pupuk, lon kepo pupuknya tanaman hana gepudem oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa hidup juga dia. Jadi makanya Allah katakan saya menghidupkan dia, ahyainaha, saya menghidupkan dia. Saya yang mengeluarkan biji-bijian itu dari tanahnya, saya mengeluarkan dia. Cuma andil kalian menanam saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ingin ambil punya orang lain, harus laki izin ni lah, baik dah pegahnya kata Allah ya, Pak. Mandu ada Allah ya, Pak. Allah yang pudip, Pak. Betul ya Allah yang pudip, tapi ada seorang yang menanam, Pak. Yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Afala yashkurun, kata Allah. Jadi apa ini sudah saya berikan semuanya, apakah mereka tetap tidak bersyukur juga kepadaku, kata Allah. Jadi makanya ada yang mengatakan hamzah ini adalah hamzah li ta'jub, heran Allah, Pak. Kenapa mereka tidak bersyukur kepada saya? Kenapa mereka tidak percaya kepada saya? Saya menghidupkan mereka nanti di padang mahsyar. Kenapa mereka tidak percaya kepada saya? Saya mematikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sampai ayat 35. InsyaAllah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 36. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ya. Iya. Iya. Ridha dan rahmat itu apa bedanya? Ini masalah rahmat itu memang ada hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya, apa kata Rasulullah? Amal ibadah kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk engkau ya Rasulullah yang kau lakukan amal ibadah selama ini? Iya, termasuk saya, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat bertanya-tanya, ini berarti kita untuk apa kita ibadah ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau demikian apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Dijawab oleh Rasulullah SAW, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih. Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim juga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita ingin mencari rahmat Allah itu, kasih sayang Allah, dengan apa? Kita patuh kepada Allah dan menjauhi larangan Allah, ya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan kita tidak melihat maksiat, rahmat Allah itu akan datang, keberkahan akan datang terus pada kita, Pak. Jadi dengan inilah Allah masukkan kita ke dalam surga, ya ini Pak, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan dengan ridha, ya. Makanya sahabat kenapa dikatakan dengan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada sahabat, sahabat juga ridha terhadap keputusan Allah. Itu apa maksud ridha, Pak? Ridha itu begini dalam kajian Ihya Ulumuddin, Pak. Jadi beliau mengatakan ridha itu begini, bukan beliau saja dalam bukan dalam Ihya Ulumuddin saja, di dalam kitab juga Mukasyafatul Qulub juga ada di situ. Kemudian ada di dalam kitab juga A'malul Qulub, ibadah hati, Pak. Jadi yang dikatakan ridha itu sabar. Puncak teratas sabar itu ridha namanya. Bagaimana ridha? Seorang yang pergi ke masjid pertama sekali berat sekali dia, Pak. Dah tamat ajak masjid, belum tubuh. Hari kedua dia pergi, yang ketiga, keempat, kelima, setelah seminggu agak ringan sedikit, Pak. Karena dia sudah biasa, Pak. Setelah sebulan dia sudah ridha untuk salat jamaah. Kalau tidak salat jamaah memang oleh kalian, Pak. Ya, ini namanya ridha ini, Pak. Ya, ridha. Artinya apa? Orang yang sudah ridha salat, dia akan menikmati ibadah salat itu, Pak. Jadi salat itu enak sekali, Pak. Kalau tidak salat memang ya, Pak. Menyolat sembahyang memang ya, Pak. Sebagaimana bapak-bapak ridha untuk minum kopi, Pak. Minum kopi pertama sekali, nyan menyorong perempuan je kopi, Pak. Je kopi hanya pakai takar apa? Pui je boleh nyoba, Pak. Pet kan le, Pak. Hari kedua, sang mangat becu tak. Kasih bulan, sang mangat sang. Akhirnya apa? Dia sudah ridha untuk minum kopi itu, Pak. Ya, espresso, Pak. Urun lain kalau pui aje boleh kopi pet nyan, Pak. Tapi karena sudah terbiasa, dia sudah ridha, Pak. Kalau nak kena kopi itu memang, Pak. Ya, memang, Pak.
Sama seperti orang sudah rida untuk baca Quran, orang Serambi Pak. Titi orang baca pemberitahu pokoknya baca ini Pak. Kalian ini. Titi orang baca apa? Bahkan orang-orang libur pun kita nyang nak Quran orangnya. Ya, nak Quran orangnya. Kenapa? Dia sudah rida untuk baca Quran Pak. Jadi batinnya ini mencari Quran setiap hari Pak. Karena apa? Dia sudah terbiasa baca Quran, terbiasa baca Quran. Ini ridha namanya. Kenapa sahabat itu diridai oleh Allah? Allah ridha kepada sahabat karena sahabat ridha terhadap keputusan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada sahabat, sahabat menerima apa? Makanya ketika sahabat itu diberikan sakit, tersenyum semua mereka Pak. Nyan Wan, Allah kagak kalian lun, kagak permen lun. Senang sekali sahabat Pak. Makanya kenapa Rasulullah ketika diludah oleh Yahudi, Rasulullah tersenyum Pak. Kenapa tersenyum? Rasulullah sudah ridha. Nyan biasanya kata Rasulullah. Nyan ludah kena nyan biasanya. Urung lain mendang batai rong kena kata Rasulullah. Nyan biasanya. Rasulullah sudah ridha hal-hal seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika diludahi, dilempar, nyo Allah sedang gaujolun, nyo Allah sedang memperhatikan saya ini. Jadi sudah ridha. Karena sahabat ridha dengan keputusan Allah, Allah juga ridha dengan sahabat. Artinya apa? Dengan ridha dengan sahabat, keridhaan Allah itu diwujudkan dengan rahmatnya. Maka datang rahmat Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan dari ridhanya tidak, tapi dari rahmat Allah. Ya, rahmat itu kasih sayang Allah. Itu juga nanti ada hubungannya dengan ridha. Artinya apa? Allah sudah ridha kepada mereka. Kita ridha dengan keputusan Allah. Allah suruh kita salat. Lun ridha ya Allah ni temayang. Bahkan lun tamah lun temayang, lun tamah lun temayang. Yang disuruhkan salat 5 waktu itu Pak. Tapi kita tambah lagi Pak. Kita temayang duha, dah temayang dahju qiyamul lail, dah temayang sunah wudu, dah temayang nyot qabliyah, dah temayang ba'diyah, dah temayang macam-macam kita salat Pak. Kenapa? Kita sudah ridha dengan ibadah Pak. Ibadah itu sudah kita nikmati Pak. Ya. Ketika salat kita nikmati Pak. Kelezatan ibadah itu kita nikmati luar biasa Pak. Maka ibadah itu wah enak sekali ibadah. Lagi orang duduk kedai kopi, kopi sepancung Pak. Cuma dia ridha menduduk kedai kopi 5 jam 6 jam Pak. Oh, mangat tak tang duduk 6 jam Pak. Kenapa? Dia sudah ridha Pak. Menyoduk tiap hana mangat hana ridha Pak. Sama seperti orang ketika baca Al-Quran Pak. Menyuh hana baca 7 2 juh dalam tiroh hana mangat kanyan Pak. Kenapa? Dia sudah ridha baca Al-Quran. Tapi kalau orang enggak ridha baca Al-Quran lagi, tabuh ayat baca kamu mang ya Pak. Tabuh ayat baca apa? Kai jak-jak sang huruf ya Pak. Padahal gara-gara hana ridha Pak. Orang yang tidak ridha duduk di kedai kopi, duduk 5 menit kamu je Pak hana mangati thang du ino Pak, hana mangati Pak. Lebih 5 minit ka kabu lo kanyan Pak. Ada je bet trip-trip kanyan Pak. Ada je begaknya hana ridha lo duduk di kopi Pak. Nyan Pak. Begitu juga orang yang ridha duduk di masjid Pak. Kalau duduk lama-lama kamangan duduk Pak. Seperti orang lama duduk di kopi. Kenapa? Dia sudah ridha itu Pak. Menyuruh hana ridha kanyan Pak. Urus hana ridha apa hidupnya katu umung Pak. Pindah lagi dia Pak. Sang hana mangat tegai tak. Hana mangat. Kenapa? Dia belum ridha lagi Pak. Ya, ini makna ridha ni Pak. Ya. Mungkin ada yang lain ya. Waalaikumsalam. Iya. 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 Iya, iya. Iya. Kita harus memahami begini. Maka ini cocoknya untuk menjawab ini kita harus menggunakan tafsir Ibnu Ashur dan tafsir Imam Zamakhsyari. Ada juga nanti sebagian tafsir itu seperti tafsir Al-Wasit, memang beliau bukan pakarnya, tidak. Imam Tantawi itu bukan pakar balaghah. Yang pakar balaghah itu adalah Imam Zamakhsyari. Jadi Imam Zamakhsyari di dalam tafsir itu memang dikenal sekali beliau melalui pendekatan balaghah dan nahwu serta saraf. Ini kalau ada pertanyaan afala yashkurun, afala tashkurun, apakah Allah tidak tahu? Harus kita maknai dulu Pak. Pertanyaan itu ada 2. Pertanyaan dalam bahasa Arab namanya istifham Pak. Pertanyaan ada 2. Ada pertanyaan yang perlu jawaban, ini namanya istifham insya'i. 1. Contohnya bagaimana? Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas bertanya, ini berapa orang yang hadir ini? Oh, yang hadir cuma 5 orang. Yang lain kemana? Yang lain tidak tahu Pak. Pertanyaan butuh jawaban. Butuh jawaban. Seorang pimpinan nanya sama bawahan, hari ini berapa omset kita berapa? Oh, omset kita sekian miliar. Artinya apa? Pimpinan tidak tahu Pak. Dia tanya, ingin mengambil informasi. Ini berapa sudah ini?
informasi Pak, mengambil informasi. Ini yang pertama namanya istifham. Ini dalam kajian Imam Ibnu Ashur dan Imam Zamakhsyari Pak. Beliau memang sangat teliti sekali bagian itu. Ya ini Pak. Jadi artinya setiap pertanyaan butuh jawaban, setiap pertanyaan butuh jawaban. Karena apa? Yang bertanya tidak tahu dia, sehingga butuh jawaban. Yang kedua, ini namanya istifham, kata tanya tidak butuh jawaban. Di dalam kajian Imam Zamakhsyari atau di dalam kajian ilmu balaghah ini namanya istifham khabari. Istifham khabari, setiap pertanyaan tidak perlu jawaban, tidak perlu jawaban, karena yang bertanya sudah lebih tahu dibanding orang yang menjawabnya. Untuk apa fungsinya? Fungsinya itu banyak. Ya. Yang pertama itu bisa untuk menggertak, Pak. Menggertak orang itu, Pak, lawan itu. Bisa saja untuk litakrir, untuk mengikrarkan. Kalau kamu tidak bersyukur kepada saya, kata Allah. Afala tashkurun? Kenapa tidak bersyukur nih? Sudah saya berikan ini, kenapa kamu tidak bersyukur? Artinya apa? Dia memang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, Pak. Ini sama seperti begini. Apakah seorang ibu ya? Jadi seorang ibu ini dia berpesan kepada anaknya. Nyobek balap-balap ni apa? Nanti balap-balap fatal lagi pakji. Dipegahlah Pak, bek balap-balap ni apa? Bek balap-balap ni apa? Hanai dengar ni Pak. Tiba-tiba dia sudah masuk rumah sakit, ditelepon oleh rumah sakit, anak orang kena Pak. Ketika itu orang tuanya datang melihat anaknya. Pehanalum pegah Pak Dron, bek balap-balap. Tak perlu jawaban itu Pak. Artinya apa? Sudah saya bilang berapa kali hana nak dengar Pak. Sudah saya bilang berapa kali kamu nak dengar perkataan saya. Makanya diinikan dengan kalimat yang pendek. Pehanalum pegah. Pehanalum pegah. Anaknya tak perlu jawab. Hanalum pegah ron Pak. Anaknya tak perlu menjawab. Nah pegah li ron, tapi lo nak lu dengar. Tak perlu Pak. Ini namanya lil ikrar Pak. Jadi makanya kalau di dalam ilmu balaghah itu banyak sekali Pak. Banyak sekali ini istifham, kata tanya tapi tak perlu jawaban. Makanya di dalam Al-Quran itu semua konteks dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dari Allah itu tidak perlu jawaban Pak. Istifham itu tak perlu jawaban. Maka ketika Allah mengatakan begini di dalam surah Al-Insan Pak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahkan di dalam terjemahan dibuat tanda tanya lagi Pak. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ini maknanya apakah? Hal ata 'alal insan. Jadi ceritanya begini. Manusia itu sudah diberikan ini, diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengatakan, "Kamu kenapa tidak teringat dulu kamu tidak ada? Dulu kan kamu tidak ada, sekarang kamu sudah jadi raja, kamu sudah hebat. Kamu dulu kan tidak ada, saya yang mengadakan kamu itu saya," kata Allah. Ada yang mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam alaihissalam Pak. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah sampai berita kepadamu wahai Adam, kamu dulu tidak ada apa-apanya Adam, tidak ada apa-apanya kamu. Dahrun itu 1000 tahun Pak. Jadi makanya dalam satu tafsir ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam, tubuhnya terbentang antara Makkah dan Taif selama 1000 tahun Pak. Inilah alasan kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah bukan di sorga tapi di bumi Pak. Inni ja'ilun fil ardi, saya menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, yaitu Adam Pak. Terbentang di antara Mekah dan Taif. Tidak ada apa-apanya kata Allah. Kamu sekarang sudah hebat, na ilme, na nyo, na je. Kamu teringat enggak kamu dulu tidak ada apa-apanya? Kamu terbentang di antara Taif, Mekah dan Taif. Sehingga di dalam satu tafsir termasuk tafsir Sawi, di situ diungkapkan turunlah para iblis dan malaikat. Apa kata iblis? Kamu nanti kalau diberikan dia ini roh, kamu mau sujud sama dia? Mau sujud sama ini jasad ini? Dijawab oleh malaikat, kami apapun perintah Allah untuk sujud atau apapun akan kami lakukan. Apa kata iblis Pak? Dia masuk melalui mulut Nabi Adam alaihissalam. Dia keluar melalui dubur Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? La najid fihi syai'an. Tidak ada apa-apanya dia. Tidak ada nilai apa-apa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Allah menghidupkan Nabi Adam alaihissalam setelah 1000 tahun. Apa kata Allah? Kamu sebenarnya harus bersyukur kepada saya wahai Adam. Tubuhmu itu punya nilai gara-gara apa? Saya berikan roh kepadamu, saya berikan kehidupan kepadamu. Jadi makanya kalau kita ini sebagai menteri, contoh menteri ni Pak. Tapi tiba-tiba akan meninggal dunia, hanale menteri Pak, kaji ke apa? Kaji ke mayat Pak, hanale menteri Pak, kaji ke mayat. Gara-gara apa? Sudah berpisah. Kita ini tak ada nayum le Pak, tak ada nilai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah berpisah antara roh dan jasad. Makanya ketika di depan ini nanti kita salatkan tidak ada usalli salat ala hadhi menteri, tidak ada Pak. Tetap ala hadzal mayit Pak.
kepada mayat ini, Pak. Ketika kita berdoa begitu juga kepada mayat ini, tidak ada kepada menteri. Allah nejuk je pada menterinya. Hanali menteri-menteri nama. Hanali menteri. Kenapa? Hanayum le, Pak. Kapan kita punya nilai? Ketika dipadukan antara roh dan tubuh, Pak. Ketika itu punya nilai. Jadi makanya Allah mengatakan begini, afala tashkurun, afala yashkurun. Maka di dalam ayat lagi, fabi ay ala rabbikuma tukadziban. Itu ada pertanyaan, Pak, sampai 31 kali. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi, kata Allah, Pak, kamu ini bisa bersyukur. Artinya apa? Kamu saya berikan nikmat, kamu nak bersyukur juga, kata Allah. Sehebat apapun ini saya berikan apa, kamu nak bersyukur juga kepada saya. Ya, ini maksudnya, Pak. Ini fabi ay ala rabbikum tukadziban. Ini tanda tanya, Pak. Ini pertanyaan dalam Al-Qur'an ini, semua pertanyaan dalam Al-Qur'an, Pak, itu semua mengandung makna khabari. Ada 1-2 ayat di dalam Al-Qur'an itu pertanyaan apa? Dari kafir kepada teman-temannya atau dari mukmin kepada teman-temannya, itu butuh jawaban, Pak. Ya, itu yang butuh jawaban. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu 99% bahkan lebih itu ayatnya semua istifham khabari, Pak. 0,0 sekian persen, ya 1 atau 0, sekian persen itu khabar insya'i yang butuh jawaban. Itu pun yang butuh jawaban pertanyaan satu sama lainnya. Apakah kamu sudah dapat sesuatu di sini? Iya, kami sudah dapat di sini. Ketika ditanya, Pak, ditanya penduduk surga neraka, Pak, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kan sudah kalian dapatkan ini apa yang kalian lihat sekarang di neraka itu. Nah, wajadna, kami sudah dapatkan ini. Kami tidak salat, ini yang kami dapatkan. Kalian sudah dapatkan? Sudah, kami sudah dapatkan. Inilah yang kami dapatkan. Itu dialog antara mereka, Pak, satu sama lainnya, Pak. Ya. Artinya apa? Butuh jawaban, Pak, butuh informasi. Tetapi ketika Allah bertanya kepada hambanya, itu satu pertanyaan pun tidak butuh jawaban, Pak. Tidak butuh jawaban. Karena Allah Maha Alim. Allah itu Maha tahu, Pak. Ya, demikian. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi makanya begini, Pak. Kenapa dikatakan doa? Kenapa namanya doa? Karena di situ ada fi'il amar. Doa itu dikatakan doa karena ada perintah di situ, Pak. Karena kapan dia menjadi doa? Karena perintah. Masa kita memerintahkan Allah, ya Allah, nujuk rezeki keluar, kan perintah namanya, Pak. Karena yang minta dari bawah ke atas, maka perintah tadi berubah menjadi doa namanya. Maka setiap perintah dalam doa itulah doa, Pak, perintah. Setiap larangan, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Kata-kata jangan, karena kita minta dari bawah ke atas, itu doa namanya. Doa artinya apa? Lun mohon be siksa kamu, ya Allah. Tetapi kalau tidak ada dua unsur ini, maka bukan doa namanya. Maka be pamin, Pak, be pamin. Mana contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dan amin, ya Pak. Pada pamin lah, Pak. Itu memuji Allah, Pak. Kita kan memuji Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu. Engkau ini ya Allah, amin. Kok amin itu? Itu tidak perlu amin, Pak. Amin kapan? Ini namanya adab dalam berdoa, Pak. Adab dalam berdoa pertama puji Allah dulu, Pak. Puji Allah dulu. Lagi urung ja apa nanti ya pinjam peng ya. Mbek langsung, Pak. Pinjam peng teh. Hai jo, Pak. Tapi dah jangan nonton ayu dah usaha lewenya. Anu bi sehat, rumah ayu dah dun, motor bandeng gadopi, nyobi no karena 15 minit pinjam peng le dia. Yang pasti hijau, Pak, yang pasti hijau. Maka demikian pula Allah, kita puji dulu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Kita amin. Rabbana, ketika Rabbana la tu'akhidna, itu baru amin, Pak. Karena disitulah doa. Kalau ini bukan doa. Sama seperti apa namanya kunut, Pak. Ya, kunut ketika kita baca Allahumma hdina fiman hadait, ihdina, tunjuki kami ya Allah. Amin. Artinya apa? Terimalah doa kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sembuhkanlah kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Amin. Kemudian ada yang ketika seorang berhenti, Pak, sampai ke mana? Fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Itu bukan doa lagi namanya, Pak. Itu sudah masuk keputusan ya Allah. Setiap keputusan Engkau ya Allah, tidak ada yang bisa melawan Engkau ya Allah. Masa amin? Amin. Kok amin di situ, Pak? Tidak ada permintaan di situ, Pak. Di situ kita cuma mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang menakdirkan kami seperti ini ya Allah. Tidak ada yang bisa melawan takdirmu ya Allah. Masa amin, Pak? Amin ya Allah. Kok amin, Pak? Fa innaka la yadhillu. Engkau tidak bisa tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan kami kecuali Engkau ya Allah. Masa amin, Pak? Amin. Kok amin? Tidak ada doa di situ, Pak. Ya. Doa itu dari unsur fi'il amar dan fi'il nahi, Pak. Fi'il amar dan nahi, Pak. Kalau ada permintaan kan permintaan.
Kalau permintaan dan larangan, baik natikta kamu ya Allah, baik najih kamu ya Allah, Allahumma dfa'annal khala. Idfa, tolong berjauh kamu, kan doa itu namanya Pak. Amin, baca Pak. Ya. Ini nanti ada masalahnya, balik dengan hana balik kita dah betul ya, Pak. Balik dah betul ya hana balik ya Pak. Jadi ini kenapa seorang balik ini emosional saja Pak. Emosional saja. Allahumma dfa'anna, ya Allah natulak bala kamu ya Allah. Kalau kita semua begini, kenapa tidak Rabbana la tu'akhidna? Kenapa tidak tolak juga? La tu'akhidna kan negatif, makna negatif. Bala kan negatif. Kenapa tidak begini semua? Ya ini Pak. Jadi artinya sebenarnya doa itu semuanya begini Pak. Karena kita minta jangan ini amin ya Allah, amin. Intinya di amin Pak. Rabb Allahumma dfa'annal ghala, amin ya Allah. Napa kapul ya Allah, masa amin ya Allah, amin. Ininya begini Pak, amin Pak. Ya. Jadi makanya begini tidak ada masalah juga, hanya dapat talaci. Artinya mungkin emosional Pak. Jadi emosional, nutulak ya Allah, nutulak. Tapi aminnya harus berino lah Pak. Masa amin, amin. Aminnya harus berino Pak. Karena kita intinya di amin Pak. Karena yang baca doa kan imam Pak. Kita amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin menu Pak. Ya. Rasulullah apakah pernah membalik ini? Pernah ketika salat istisqa balik ini ya Pak. Artinya dari sajadah beliau apa namanya ridak beliau balik ridaknya Pak. Ya, artinya apa? Sekarang ini tidak turun hujan, turunkan hujan ya Allah, yang kembali Pak. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa juga begini Pak. Mungkin karena khusyuk sekali, lagi terbalik, tang terbalik jaruh Rasulullah bina Pak. Tang makanya bino ya. Jadi makanya kalau begini enggak masalah juga, beda bersalah gap. Nya hanasah doa don berpekan karena bino. Oh, tidak Pak. Nya hanasah karena bino tidak Pak. Jadi ini kenapa begini? Makna negatif. Kalau makna negatif, kenapa tidak di semuanya kita begini saja? Rabbana la tu'akhidna, jangan siksa kami ya Allah. La tu'adzibna, jangan azab kami ya Allah. Kenapa tidak begini semuanya? Jadi artinya baik karu-karu ni Pak gebino je bino biji dah. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang baik hendak berdoa tapi ini emosional saja Pak. Ya, emosional. Allahumma dfa'anna, supaya orang tahu Pak, kami tolak bala ya ini Pak. Ini kan tolak bala juga. Rabbana la tu'akhidna, jangan ini. Artinya apa? Kita menolak, jangan Rabbana la tu'akhidna, ada di wala tuhammilna. Itu kan bala wala tuhammilna. Ini makna wala tuhammilna. Jangan berikan ya Allah siksaan orang dulu. Siksaan sekarang jangan sama seperti siksaan orang dulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kenapa tidak begini? Ya. Saya rasa demikian. Maka kita minta sama Allah, kita minta doa, kita mohon ya Allah, artinya tolong kami supaya kami bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Tolong kami. Karena kadang-kadang kita dua Pak. Ini kita minta sama Allah, tolong ingatkan kami. Ini sebenarnya kalau masalah ingatkan ini sudah masuk ke dalam hidayah taufiqi level atas ini Pak. Jadi Allah setiap kita lakukan diingatkan saja, diingatkan. Kapan kita diingatkan oleh Allah? Jalankan saja perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Kita akan masuk ke dalam hidayah taufiqi yang paling tinggi ini Pak. Setiap apa-apa diinikan oleh Allah, baik pebutnya. Artinya ada seperti ada yang membisik-bisik sesuatu Pak. Diarahkan kita, buat ini. Ya, ini namanya tolong kami ya Allah untuk pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Ya, saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.